Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Zendri Tuwardani, NIM 20, NIM belakang 041. Jadi di sini saya akan menjelaskan utility software dan mereview utility software. Pengertian dari utility software adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, atau mempertahankan komputer. Utility software merupakan jenis sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung infrastruktur komputer. Utility software berbanding terbalik dengan perangkat lunak aplikasi yang ditujukan untuk langsung melakukan tugas-tugas yang menguntungkan pengguna biasa. Juga bisa dikatakan utility program adalah sistem software yang menjalankan tugas-tugas maintenance. Untuk jenis-jenis utility software, yang pertama ada antivirus, yang kedua file management utilities, yang ketiga backup utilities, yang keempat storage management device utilities, yang kelima data synchronization tools, yang keenam disk cleanup tools, yang ketujuh debugger, yang ke-8 screensavers, yang ke-9 yang ke-8 screensaver, yang ke-9 report managers, yang ke-10 system monitors, yang ke-11 system profile, yang ke-12 register cleaners. Untuk review utilities, di sini saya menggunakan salah satu utilities, yaitu yang bernama yang berjenis file management utilities. File management utilities itu adalah software yang memiliki tugas membuat arsip. Backup software membuat ukuran data lebih kecil atau mengkompres dan manager file. Sistem manager file digunakan untuk menangani data digital dengan mengatur file dalam sistem dan menyediakan database yang dapat dicari dan mudah diambil manager file. Ini penting untuk mengelola file untuk mempertahankan alur kerja bisnis. Di sini saya menggunakan contohnya itu adalah WinRAR. WinRAR adalah sebuah perangkat lunak shareware, pengarsipan dan kompresi yang dibuat oleh Eugene Rousseau. WinRAR dapat mengarsipkan berkas-berkas menjadi format RAR ataupun zip. Pocket RAR, sebuah versi untuk Pocket PC, tersedia secara shareware. Untuk fitur-fitur di dalam WinRAR sendiri, itu yang pertama memiliki kemampuan membuat arsip-arsip multivolume. WinRAR juga mampu membuat arsip-arsip dengan kemampuan mengekstrak dirinya sendiri dengan memanfaatkan modul modifikasi atau SFX default. Lalu WinRAR mampu mendukung penamaan file dengan berbagai jenis code. Selanjutnya, WinRAR memiliki antarmuka command line, memiliki algoritma kompres asli, lalu mempunyai antarmuka shell yang dilengkapi dengan fasilitas drag dan drop, lalu wizard, lalu dapat melakukan pemulihan terhadap arsip yang mengalami kerusakan, lalu mampu melakukan pengompresan file secara padat, bahkan tingkat kompresinya bisa 10% sampai 50% dari kompresi normal. Itu fitur yang tampaknya biasanya saya gunakan pada WinRAR tersebut. Jadi sebenarnya masih banyak fitur-fitur lain di WinRAR, tetapi nanti yang direview hanya 2, yaitu pengekstrakan dan pengkompresan. Lanjut. Untuk fungsi, ya fungsi dari WinRAR sendiri itu ya seperti yang dijelaskan pada fitur tadi, yaitu yang pertama mengkompres atau mengecilkan file. WinRAR mampu mengubah ukuran file yang besar menjadi lebih ringan ataupun kecil. Jadi fungsi di WinRAR itu sangat cocok untuk memanajemen file-file yang notabene berukuran yang lebih besar. Lalu dapat mengekstrak memecah file WinRAR. Saat ada file yang berupa WinRAR, maka file tersebut dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Lalu dapat melindungi file dari ancaman virus komputer.
lalu membuat file kita tetap aman. Jadi pada Binder ini kalian bisa memasukkan password pada file kalian sehingga file akan lebih aman. Jadi di Binder sendiri itu menyediakan fitur file Anda itu bisa di-set password pada file tersebut ketika ingin mengaksesnya. Jadi di sini saya akan mereview cara penggunaan dari WinRAR itu sendiri. Jadi untuk penggunaan WinRAR itu yang saya ketahui itu ada dua. Yang paling umum digunakan itu ekstrak dan yang satunya itu kompres. Jadi untuk menggunakan WinRAR ini sendiri itu bisa langsung pada pada aplikasi WinRAR-nya ataupun langsung di file manajemennya langsung itu bisa. Jadi pada file WinRAR-nya itu ketika kita ingin, misal yang pertama itu kita ingin mengekstrak. Jadi mengekstrak itu sendiri dari file mentah itu akan dikeluarkan isinya. Jadi kurang lebih seperti itu dari arti ekstrak itu sendiri. Jadi semisal file RAR ini itu akan kita keluarkan isinya, isi di dalamnya itu menggunakan ekstrak. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu memilih file RAR tentunya. Lalu ketika kita ingin mengekstrak, klik tombol ekstrak di samping kiri ini. Lalu kita pilih lokasi yang akan kita ekstrak nantinya. Misal di mana ya? Sini. Oke. Nah, jadi file yang udah diekstrak tadi itu masuk ke file yang udah saya tempatkan tadi. Jadi di sini. Nah, itu isinya adalah ini. Nah, jadi ketika kita ingin mengekstrak itu file-file yang ada pada RAR itu tersebut akan keluar. Jadi file yang awalnya mentah lalu akan dijabarkan file-file yang ada di dalamnya. Misal file yang ada di dalamnya adalah ini, tugas-tugas ini. Seperti itu. Jadi yang satunya itu adalah kompres. Kalau kompres itu bahasa gampangnya mengumpulkan jadi satu. Jadi ketika ekstrak tadi itu menjabarkan isinya, kalau kompres itu mengumpulkan jadi satu. Jadi ketika kita mengkompres file atau dokumen-dokumen itu sangatlah mudah. Jadi kita langsung yang pertama itu pilih select all pada dokumen yang kita ingin kompres. Misal ini, lalu add. Nah, misal ini kita bisa menentukan dia itu filenya berformat apa, RAR atau zip. Kalau WinRAR pastinya harusnya RAR. Tapi di WinRAR sendiri itu menyediakan ada zip. Seperti itu. Nah, dia akan tugas-tugas yang ini, dokumen-dokumen yang ini, itu akan menjadi satu di file yang ini. Jadi seperti itu gambaran mudahnya dari kompres. Menjadikan file-file yang terpecah-pecah itu menjadi satu. Jadi seperti itu. Jadi ada kalanya itu file tersebut itu kayak rusak gitu. Jadi untuk file yang rusak itu bisa kita WinRAR itu menyediakan fitur ketika file itu rusak itu ada proses repair. Jadi pada repair itu sendiri itu ketika file tersebut rusak akan dicari penyakitnya, apa yang membuat file tersebut rusak. Jadi untuk
file rusak tersebut itu bisa langsung ke menu ini. Nah, jadi misal ada file yang rusak itu tipenya apa? Misal yang di yang saya pilih itu adalah file rar. Jadi oke aja. Nah, di sini tuh file repair itu akan mengecek tugas isi di dalamnya itu apakah error atau enggak. Jika tidak, itu langsung akan seperti ini. Jadi ada tulisan recovery record found. Jadi file tersebut itu tidaklah error. Kalau misal ada error itu ada kayak data-data yang korup itu akan muncul di sini. Nanti itu kalau pembackupan datanya itu langsung diarahkan pada WinRAR. Oke, ini contoh yang saya tunjukkan pada WinRAR-nya itu sendiri. Contoh lebih simpelnya aja, langsung itu bisa langsung lewat file langsung ekstrak. Jadi ketika kita akan mengekstrak itu kalau di filenya langsung itu bisa langsung ditaruh di tempatnya ini. Namanya itu extract here. Jadi ini karena filenya udah ada, jadi muncul seperti ini. Kalau mengkompres ya tinggal select all pada dokumen-dokumen yang kita ingin, lalu klik kanan, add to archive, compress. Nah, ini milih zip atau RAR. Misal zip. Nah, file tersebut akan menjadi zip. Nah, demikian penjelasan tentang mereview utility software WinRAR. Jadi sebenarnya ada banyak. Jadi di sini saya menggunakan contohnya itu WinRAR, lebih mudahnya di file management. Jadi sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.